ke 260 juta penduduk. Virus corona telah menyebar ke berbagai negara. Hingga kini pandemi belum usai. Dan lonjakan kasus kembali meningkat di beberapa negara. Bahkan gelombang baru virus ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Meski beberapa negara masih dirisaukan dengan kasus ini, ada sejumlah negara yang belum pernah mencatat satupun kasus COVID-19. Berikut informasinya. Kepulauan Cook merupakan negara kepulauan yang terletak di Pasifik Selatan, timur laut Selandia Baru. Kepulauan Cook terdiri dari 15 pulau kecil. Sejak pertama kali virus corona menyebar di berbagai wilayah, Kepulauan Cook menjadi salah satu negara yang belum pernah melaporkan adanya kasus COVID-19. Memiliki populasi sekitar 17.000 jiwa, Kepulauan Cook memiliki strategi untuk mencegah kasus. Sejak awal mereka menetapkan pembatasan super ketat hingga melarang kapal rekreasi dari pelabuhan masuk ke wilayah mereka. Kiribati. Negara Kiribati berisikan 32 pulau koral, terumbu karang melingkar, dan satu pulau kapur yang terangkat membentuk Kiribati. Negara yang terletak sekitar 2.000 mil barat daya dari Hawaii ini tercatat tidak ada kasus oleh WHO. Untuk memerangi COVID-19 sejak awal wabah merebak, Kiribati melakukan pembatasan perjalanan. Oleh karena itu, hanya sedikit maskapai yang melakukan perjalanan ke negara terpencil tersebut. Nauru. Bertetangga dengan Kiribati, Nauru adalah negara terkecil ketiga di dunia berdasarkan ukuran pulau. Nauru terdiri dari pulau tunggal dengan luas wilayah lebih dari 8 mil persegi. Selain itu, populasinya juga paling kecil di dunia, sekitar 10.000 jiwa. Hingga saat ini, Nauru belum pernah melaporkan adanya kasus COVID-19. Negara tersebut dilaporkan dapat mencegah virus corona dengan melakukan pembatasan perjalanan serupa ke negara-negara atau pulau tetangga mereka. Tonga. Negara berikutnya yang terbebas dari COVID-19 adalah Tonga. Terdiri dari 170 pulau dan 36 diantaranya berpenghuni. Tonga yang berbatasan dengan Fiji di barat laut, Samoa di utara, dan Niue di timur laut memiliki populasi sekitar 104.000 jiwa. Tonga mencegah virus corona dengan membatasi kunjungan kapal pesiar pada tahap awal pandemi, menutup bandara, bahkan menurut The Associated Press, negara ini melakukan lockdown nasional meskipun sejak awal belum terlihat adanya kasus penyebaran COVID-19. Turkmenistan. Lokasi Turkmenistan di Asia Tengah dan hingga kini belum secara resmi melaporkan adanya kasus infeksi virus corona. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang kemampuannya menangkal pandemi COVID-19 saat beberapa negara Asia lain mencatat lonjakan kasus. Menurut The Associated Press, para pejabat negara telah membatasi semua perjalanan komersial, acara keagamaan massal, serta melakukan himbauan untuk jaga jarak dan penggunaan masker. Itulah beberapa negara yang menerapkan peraturan ketat dan terbebas dari kasus COVID-19 hingga saat ini. Salah satu momen terberat di dalam kehidupan kita adalah perpisahan. Hampir setiap orang pasti enggan untuk berpisah, apalagi dengan orang-orang yang dicintainya. Terlebih harus melihat kerabat terdekat harus masuk ke liang kubur. Namun, sebagian orang yang ditinggalkan rela memilih untuk menghabiskan uang lebih dalam menyampaikan ucapan perpisahan terakhirnya di prosesi pemakamannya. Dan berikut ini Top Files telah merangkum pemakaman dengan biaya terbesar di dunia. Biaya pemakaman Ronald Reagan. Ronald Reagan adalah Presiden Amerika Serikat pada tahun 1980 hingga 1988. Sosok Reagan ini unik karena sebelum ia menjabat sebagai seorang presiden, Reagan adalah seorang mantan aktor. Tidak ada presiden yang berlatar belakang aktor sebelum Reagan naik panggung. Pada 5 Juni 2004 silam, Reagan meninggal akibat pneumonia dan komplikasi Alzheimer. Saat meninggal, Reagan tercatat sebagai Presiden Amerika Serikat berusia terpanjang, yakni 93 tahun dan 120 hari. Sementara saat dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-40, ia tercatat sebagai Presiden tertua kedua Amerika Serikat dengan usia 69 tahun, 389 hari saat pelantikan tanggal 20 Januari 1981.
Ketika ia meninggal dunia, upacara pemakamannya dihadiri oleh lebih dari 700 nama besar dunia, mulai dari George Bush, Bill Clinton, Margaret Thatcher, hingga Arnold Schwarzenegger. Dan menurut informasi yang tersebar, seluruh proses pemakaman megah tersebut menelan biaya mencapai 400 juta dolar Amerika atau sekitar 5,47 triliun rupiah. Meninggalnya Kim Jong-il. Kim Jong-il dilahirkan pada 16 Februari 1942 di antara Kim Il-sung dan Kim Jong-suk di Khabarovsk, Rusia. Kim Jong-il adalah pemimpin terkuat dan tertinggi di Korea Utara setelah masa ayahnya Kim Il-sung. Dia memiliki serangkaian jabatan inti sekaligus, termasuk Sekretariat Umum Partai Buruh di Korea Utara. Ia juga menjabat sebagai Ketua Komite Pertanahan Nasional, Panglima tertinggi pasukan militer Korea Utara, anggota tetap senior dalam Komite Sentral Partai Buruh, anggota militer Sentral Partai Buruh, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertinggi. Kim Jong-il meninggal pada tahun 2011. Kim Jong-il pun mendapatkan pemakaman paling mahal di Korea Utara dengan nilai mencapai 40 juta US dollar atau sekitar 547,8 miliar rupiah. Untuk memperingatinya, pemerintah Korea Utara membuat sebuah patung senilai 10 juta US dollar atau sekitar 136,9 miliar rupiah hingga memesan pengawal jenazah langsung dari Rusia dan membuat sebuah peti mati yang terbuat dari kaca. Dana fantastis saat John F. Kennedy meninggal. 29 Mei 1917 silam merupakan hari kelahiran Presiden Amerika Serikat ke-35 John F. Kennedy di Brooklyn, Amerika Serikat. Sosok yang dikenal dengan julukan JFK ini menjadi presiden termuda favorit warga kala itu. Namun masa kepresidenan John Fitzgerald Kennedy hanya bertahan selama kurang lebih 3 tahun, sejak 1961 hingga JFK tewas, dibunuh pada 1963. Sampai saat ini pun ia menjadi salah satu presiden Amerika Serikat yang begitu dicintai oleh warganya. Ketika John F. Kennedy meninggal, ia pun juga mendapatkan penghormatan terakhir yang begitu mewah. Dikebumikan di Pemakaman Nasional Arlington. Prosesi pemakaman Presiden Amerika Serikat yang dimakamkan pada tahun 1963 ini menelan biaya sebesar 15 juta US dollar atau sekitar 205,4 miliar rupiah. Pemakaman Ibu Suri Elizabeth Bowes Lyon. Lahir 4 Agustus 1900 dan meninggal 30 Maret 2002. Pada umur 101 tahun, ia adalah istri dari Raja George ke-6 serta ibu dari Ratu Elizabeth II dan Putri Margaret. Ia menjadi permaisuri kerajaan dan segenap daulat Inggris Raya semenjak suaminya naik tahta pada tahun 1936 sampai mangkat pada tahun 1952. Sepeninggal suaminya, ia dikenal dengan sebutan Ibu Suri Elizabeth II. Putri keluarga bangsawan Britania ini mulai dikenal halayak ramai setelah menikah dengan Adipati York, putra kedua dari pasangan Raja George kelima dan Permaisuri Mary pada tahun 1923. Bersama suami dan kedua putrinya, ia dihormati sebagai suri teladan dalam membina rumah tangga dan melayani masyarakat menurut adat istiadat lama Inggris. Ia menangani berbagai macam usaha pelibatan masyarakat dan dikagumi banyak orang karena wajahnya yang senantiasa tampak berseri-seri. Ibu dari Ratu Elizabeth II, Ratu Britania Raya, meninggal pada tahun 2002 lalu. Dan upacara pemakaman yang digelar di Westminster Abbey tersebut menelan biaya hingga 12,5 juta US dollar atau sekitar 171,1 miliar rupiah. Itulah beberapa biaya pemakaman termahal di dunia yang telah Top Files rangkum untuk Anda. Bagaimana kalau Anda? Apakah rela mengeluarkan dana besar untuk sebuah pemakaman? Pendidikan merupakan bekal bagi anak untuk masa depannya. Banyak orang tua yang berusaha mendaftarkan anaknya ke sekolah terbaik, bahkan tak peduli soal biaya. Di Indonesia, ada beberapa sekolah dengan biaya sangat mahal dan hanya anak sultan saja yang dapat sekolah di sini. Berikut informasinya. Jakarta Intercultural School.
merupakan sekolah internasional mewah yang berada di Jakarta Selatan. Jakarta Intercultural School didirikan pada tahun 1951 dan awalnya hanya digunakan sebagai sekolah ekspatriat di Indonesia. Kini telah memiliki kurang lebih 2.400 siswa yang berasal dari 60 negara. Memiliki berbagai fasilitas seperti pusat kebugaran, kolam renang, perpustakaan, dan kurikulum yang diakui oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat sebagai sekolah terbaik. Tak heran jika biaya per tahunnya sekitar 361 hingga 478 juta rupiah. British School Jakarta. British School berada di bawah perlindungan Kedutaan Besar Inggris. Telah ada di Indonesia sejak tahun 1973. Sekolah ini merupakan tujuan bagi anak konglomerat dan artis, salah satunya adalah Maudy Ayunda. Biayanya sangat mahal, mencapai 387 juta rupiah per tahun. Fasilitas yang ditawarkan pun sangat menarik, mulai dari pusat olahraga, ruang desain dan teknologi, perpustakaan, ruang tata boga, dan masih banyak lagi. Kurikulumnya juga menggunakan International Baccalaureate yang diakui oleh banyak universitas di dunia. Sekolah Pelita Harapan berada di bawah naungan Yayasan Pelita Harapan, merupakan salah satu sekolah paling mahal di Indonesia. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa utama dalam pelajaran dan komunikasi. Memiliki fasilitas mewah seperti Olympic size swimming pool, full size soccer field, dan lain sebagainya. Biaya sekolah di sini mencapai 120 juta rupiah per tahun. Meski begitu, siswa bisa memilih pelajaran yang akan diambil sewaktu SMA, sesuai dengan jurusan kuliah. Sekolah Pelita Harapan memiliki beberapa cabang yang terletak di Lipo Karawaci, Sentul City, Lipo Cikarang, Kemang Village, dan Fluid Village. Itu dia beberapa sekolah dengan harga selangit di Indonesia. Biaya yang mahal sepadan dengan fasilitas, pengajar, dan kurikulum terbaik yang telah disiapkan. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sekaligus menjadi negara dengan banyak wisata alam mempesona dari Sabang sampai Merauke. Untuk Anda yang ingin berlibur ke pulau-pulau di Indonesia, Tofal sudah punya daftar 5 pulau paling indah di Indonesia yang wajib Anda kunjungi. Pertama, Pulau Pahawang. Pulau Pahawang berada di Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, tepatnya ada di Teluk Lampung. Total luas Pulau Pahawang adalah 1.084 hektar dan menjadi wisata andalan Lampung karena keindahan pantai dan bawah lautnya. Di sini Anda bisa mencoba aktivitas snorkeling terbaik sekaligus menikmati keindahan bawah laut yang masih asri seperti pemandangan ikan badut. Untuk Anda yang ingin berlibur sekaligus menginap, Pulau Pahawang menyediakan banyak penginapan indah, salah satunya adalah cottage di atas laut. Pulau terindah kedua adalah Pulau Weh. Pulau Weh merupakan pulau vulkanik yang terletak di ujung barat Indonesia sekaligus tempat kota Sabang berada. Pulau indah ini memiliki luas kurang lebih 12.000 hektar dan terkenal akan Tugu 0 kilometernya hingga pantainya yang menawan yaitu Pantai Iboy. Jika Anda ingin mencoba aktivitas snorkeling atau diving, banyak tempat penyewaan peralatan menyelam yang terjangkau. Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayahnya sekitar 603 hektar, terdiri atas 4 gugusan pulau besar dan puluhan pulau-pulau kecil yang menjadi pemukiman masyarakat Mentawai. Posisinya yang langsung menghadap Samudra Hindia membuat kepulauan ini mempunyai pesona pantai yang eksotis dan ombaknya yang cantik, sehingga menjadi tempat favorit para peselancar dunia. Selain itu cocok bagi Anda yang menyukai wisata bahari hingga lezatnya kuliner laut. Kepulauan Wakatobi. Kepulauan Wakatobi merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Wakatobi yang memiliki luas 1.837,7 hektar. Kepulauan ini memiliki banyak pulau indah yang wajib Anda kunjungi, sebut saja Pulau Tomia, Pulau Sawa, Pulau Hoga, dan Pulau Kaledupa. Terkenal akan keindahan alam bawah laut serta pantai-pantainya, ternyata ada destinasi wisata lain yang bisa Anda eksplor, seperti pemandian alam Hendaopa, Benteng Tidoi, dan Bukit Toliamba. Labengki.
Masih berada di Provinsi Sulawesi, kita beralih ke pulau terakhir rekomendasi Top Files, yaitu Kepulauan Labengki, kepulauan yang kerap dijuluki Raja Ampatnya Sulawesi. Kepulauan Labengki menawarkan destinasi wisata pulau-pulau yang indah dan memukau, yaitu Pulau Labengki Kecil, Pulau Labengki Besar, Pulau Alnamira, Pulau Tukoh Kulai, dan Pulau Mawang. Sama seperti pulau lain, Kepulauan Labengki memiliki keindahan alam bawah laut yang sangat memikat untuk para pecinta diving maupun snorkeling. Itulah deretan 5 pulau paling indah di Indonesia yang wajib kamu kunjungi ketika berlibur. Jika berbicara tentang polisi, yang biasa terbesit adalah kegarangannya ketika menindak sebuah pelanggaran. Namun apa jadinya bila polisi yang bertugas memiliki paras yang tampan bak seorang selebriti? Akankah menjadi takut atau terkesima dengan wajah tampannya? Nah, untuk para kaum hawa, Top Files sudah merangkum deretan 5 polisi paling ganteng di dunia. Selain parasnya yang tampan, nama-nama rekomendasi Top Files juga dikenal sangat berdedikasi dengan tugasnya. Pertama, Bribda Mustaqim. Polisi berparas tampan ini tengah menjadi perbincangan netizen karena disebut wajahnya mirip Ali Syakib hingga Herjunot Ali. Polisi asal Aceh ini viral sejak awal tahun 2020 lalu. Bahkan saat ini Bribda Mustaqim sudah memiliki pengikut Instagram sebanyak 143.000 orang di akun Instagramnya @imustaqim. Karena ketampanannya, Bribda Mustaqim sering mendapat tawaran untuk bermain sinetron. Namun dia menolak dengan alasan ingin fokus mengabdi untuk Polri. Ia juga bangga karena ia dapat meningkatkan citra Polri. Selain itu, Bribda Mustaqim hobi olahraga loh pemirsa. Tidak heran ya jika dia memiliki badan yang sangat atletis dan kekar hingga kerap menerima tawaran endorsement di media sosialnya. Kedua, Jevo Batara. Jevo Batara adalah seorang anggota polisi berwajah tampan selanjutnya yang disebut-sebut mirip artis Indonesia seperti Aliando dan Arban Yazis. Dia semakin dikenal netizen setelah fotonya menggunakan seragam di atas motor viral di media sosial dan mencuri perhatian publik. Jevo Batara merupakan polisi muda anggota Satuan Reserse Mobile Polres Jakarta Utara. Nah, dia juga aktif di media sosial Instagramnya di @jevobatara dan memiliki pengikut Instagram sebanyak 28.500 orang. Opsirlong asal Chongqing, China. Seorang polisi tampan di kota Chongqing, China bernama Long Keye sempat viral di tahun 2015 berawal ketika mengawal acara maraton yang mayoritas pesertanya adalah perempuan. Para peserta yang didominasi perempuan itu mengagumi ketampanan sang Long Keye dan mengerumuninya hingga membuat acara maraton terhenti karena para peserta meminta foto bersama Long. Namun sayangnya, seperti pepatah cinta bertepuk sebelah tangan, polisi tampan mirip aktor Hong Kong Wallace Chung ini dikabarkan sudah menikah. Selanjutnya ada Roman, polisi dari St. Petersburg, Rusia. Seorang polisi dari St. Petersburg mendadak viral dan mendapat lebih dari 50.000 pengikut di Instagram karena ketampanannya. Saking syoknya mendapatkan banyak pengikut di Instagram, Roman dikabarkan sempat menghapus akunnya karena tidak siap menjadi populer di kalangan kaum hawa. Nah, buat Anda yang ingin menjadi penggemar Roman, Anda wajib mengikuti Instagramnya di @li.2 karena dia termasuk orang yang aktif di media sosial dengan pengikut berjumlah 158.000 orang. Yang terakhir adalah Guilherme Leão. Beralih ke negara Brazil, ada Guilherme Leão, seorang polisi paling tampan seantero Brazil. Sosok Guilherme Leão juga populer di negara lain seperti Meksiko, Kolombia, atau Argentina. Polisi tampan yang bertugas mengamankan jalur kereta bawah tanah di kota Sao Paulo ini memiliki tinggi badan 1,87 meter loh pemirsa. Makin terlihat sempurna karena sepasang matanya yang hijau. Namun sepertinya Guilherme Leão sudah beralih profesi nih sebagai DJ dan model, bukan lagi sebagai seorang polisi Brazil.
Dia juga termasuk aktif bermain media sosial Instagramnya di @gueleo91_. Itulah deretan 5 polisi paling tampan versi Top Files. Bagaimana para kaum hawa? Apakah sudah bersiap untuk menjadi penggemar salah satu polisi tadi? Hingga kini, peradaban di dunia telah mengalami banyak perubahan. Dalam kurun waktu tersebut banyak hal terjadi dan tertinggal yang dijadikan sebagai warisan hingga sejarah. Salah satunya adalah kota. Saat ini, banyak kota-kota yang sudah ada dari zaman dahulu dan masih bertahan hingga kini dengan usia yang sudah mencapai ribuan tahun. Apa saja? Berikut informasinya. Athena, Yunani. Kota yang berjaya pada abad ke-5 ini menjadi cikal bakal peradaban Eropa. Kota Athena diambil dari nama dewi dalam mitologi Yunani. Kota yang konon katanya menjadi rebutan para dewa ini telah ditinggali manusia setidaknya 7.000 tahun. Pada zaman keemasan, Athena kuno dikenal sebagai tempat kelahiran para pemikir besar dalam sejarah seperti Aristoteles, Socrates, dan Hippocrates. Kota tua ini dikenal dengan tempat bersejarah karena penuh dengan peninggalan zaman Romawi hingga Ottoman. Damaskus, Suriah. Berdiri sekitar milenium ketiga sebelum Masehi, Damaskus merupakan kota terbesar di Suriah. Populasinya saat ini diperkirakan sekitar 3,6 juta. Kota ini dianggap tertua di dunia setelah melihat bukti tempat tinggal yang berusia 11.000 tahun. Damaskus banyak terdapat bangunan yang mencatat budaya Islam pada zaman dahulu. Islam mulai menginjakkan pengaruhnya di kota ini sejak kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab. Secara resmi tercatat, Damaskus menjadi kekuasaan Islam pada September 635 sebelum Masehi. Sidon, Lebanon. Sidon berada 40 km dari ibu kota Lebanon, Beirut. Dalam bahasa Yunani, Sidon berarti perikanan karena lokasinya yang berada di pesisir pantai dan merupakan kota pelabuhan. Sidon diperkirakan dihuni sejak 4000 sebelum Masehi saat Perang Saudara di Lebanon. Menjadi kota terbesar ketiga di Lebanon, Sidon atau Saida kini dihuni oleh sekitar 200.000 jiwa. Kota tua ini diyakini memiliki banyak keturunan mulai dari Helenistik, Romawi, hingga Ottoman. Luoyang, Cina. Cina juga memiliki kota tertua di dunia, tepatnya di Luoyang, yang juga merupakan kota terpadat yang dihuni oleh 7 juta orang, telah ditempati selama 4.000 tahun dan menjadi kota tertua di Asia. Terletak di persimpangan dua sungai yaitu Luo dan Yi, kota ini menjadi pusat geografis Cina kuno. Luoyang juga diperkirakan menjadi pusat besar perdagangan di Cina selama ratusan tahun. Jericho, Palestina. Dijuluki sebagai the oldest city in the world atau kota tertua di dunia, Jericho sudah ada sejak 11.000 tahun yang lalu. Menjadi kota bertembok pertama di dunia, di sana terdapat benteng yang berasal dari tahun 6800 sebelum Masehi. Jericho disebut dengan pohon-pohon palm. Terletak di tengah Palestina, kota ini ditujukan sebagai pusat perdagangan. Pada abad pertama, Jericho sempat dihancurkan oleh bangsa Romawi, tetapi berhasil dibangun kembali pada masa Bizantium. Itu dia beberapa kota tertua di dunia, masih layak huni hingga kini ya. Kota-kota tersebut perlu dijadikan warisan sejarah yang berharga bagi generasi selanjutnya.